Halo, ya bertemu lagi dengan saya, Vera Sylvia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep daripada manajemen operasional. Jadi, konsep dari manajemen operasional ini penting sekali ya kita pelajari bahwa ini adalah dasar sekali kita mengetahui apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari dalam manajemen operasional. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas di sini. Jadi, pastinya kan Anda pernah belajar ilmu manajemen. Nah, sebenarnya manajemen operasional ini berasal dari kata manajemen dan kata operasional, yang ketika digabungkan menjadi kata manajemen operasional. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam kegiatan operasional tetap tidak bisa lepas dari kegiatan manajemen. Nah, apa saja yang dipelajari dari kegiatan manajemen? Ya, pasti Anda pernah mendengarkan istilah POAC, di mana P itu adalah planning, O itu adalah organizing, kemudian A itu adalah actuating, kemudian C-nya adalah controlling. Dan ilmu dari dasar manajemen tersebut tetap akan diterapkan di dalam kegiatan dalam manajemen operasional. Nah, operasional ini sendiri apa? Operasional ini adalah kegiatan melakukan kegiatan operasi, yaitu pastinya ada mengubah input menjadi output yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, proses mengubah input menjadi output ini yang sering dikenal dengan istilah proses transformasi di dalam kegiatan manajemen operasional. Nah, ini tadi ya. Kenapa di sini dikatakan MOP? Kita nanti akan belajar berangkat dari sebelum manajemen operasional itu ada, maka dulu adalah kita mendengar istilahnya MOP, yaitu Manajemen Operation dan Product. Nah, bergesernya perkembangan ilmu kan terus ada pergeseran. Nah, kemudian sekarang sudah bergeser menjadi ke manajemen operasi atau manajemen operasional. Nah, apa saja yang dipelajari dalam manajemen operasional? Si POAC tadi, kata actuating, yang tadinya actuating itu adalah aktivitas yang dilakukan, nah itu berubah menjadi B, yaitu behavior. Jadi di dalam manajemen operasional yang harus Anda ingat adalah POCB, yaitu ada planning, di mana planning ini adalah kegiatan yang membangun tindakan dan membimbing atau membuat keputusan di masa depan. Kemudian organizing, di mana kegiatan yang membentuk suatu struktur tugas dan wewenang. Kemudian ada controlling, di mana controlling ini adalah kegiatan yang menjamin kinerja aktual sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Dan ada behavior. Nah, behavior ini adalah bagaimana perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi, Anda harus ingat bahwa di dalam kita mempelajari manajemen operasional, itu adalah POCB. Jadi, definisi dari MOP itu adalah prosesnya berkesinambungan dan efektif, di mana menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang membuat produk, barang, dan jasa melalui proses transformasi, konversi, perubahan berbagai input menjadi output dengan pemberian nilai tambah. Nah, di dalam manajemen itu, tadi kan saya sudah katakan MOP itu dipisah. Ada manajemen produksi dan manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini lebih kepada mengarah kepada kegiatan fabrikasi atau manufaktur, di mana menghasilkan barang yang berwujud, seperti mobil, pakaian, televisi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk manajemen operasi, ini lebih mengarah kepada kegiatan industri jasa atau servis, seperti jasa dokter, konsultan, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka penggunaan kedua istilah tersebut sudah tidak dibedakan lagi, sehingga antara penggunaan kegiatan fabrikasi atau manufaktur dan jasa sudah dijadikan satu. Dalam melaksanakan kegiatan manajemen operasional, ada beberapa poin penting atau sumber daya yang digunakan, ada 6M, 1I. Nah, 6M ini apa saja? Ada man, material, money, mesin, market, method, dan information. Nah, man ini maksudnya siapa? Man ini adalah maksudnya sumber daya manusia yang digunakan dalam kegiatan operasi. Jadi bukan hanya gender
pria, tetapi juga include gender wanita. Intinya adalah semua sumber daya manusia yang digunakan dalam kegiatan operasi. Kemudian ada material. Nah, material ini artinya bahan-bahan baku yang digunakan dalam nanti proses input menjadi output. Nah, kemudian ada money. Money ya pasti adalah uang ya, uang yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk membeli beberapa bahan baku. Kemudian ada mesin. Mesin artinya adalah ya mesin perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan proses manajemen operasional. Ada market. Market yang artinya pasar. Ketika barang tersebut sudah diproduksi oleh perusahaan, maka ada pasar yang menjadi target dari perusahaan untuk menjual barang tersebut. Kemudian ada metode. Metode di sini adalah metode yang digunakan dari perusahaan dalam kegiatan operasi. Nah, ada information. Nah, information di sini maksudnya informasi yang diterima perusahaan dalam kegiatan untuk keperluan kegiatan operasi. Nah, informasi ini bisa berupa informasi yang didapat dari internal ataupun informasi yang bisa didapat dari eksternal. Oke, jadi manajemen operasional adalah sistem-sistem atau proses-proses yang menghasilkan barang-barang dan atau menyediakan jasa. Tadi ya sudah disebutkan bahwa ketika sudah menjadi manajemen operasional, proses kegiatan barang dan jasa itu sudah dijadikan satu. Tidak dipisahkan lagi definisinya, bukan kegiatannya tetapi definisinya. Kemudian manajemen operasional ini sangat penting dipelajari karena satu, mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam bersaing. Yang kedua, kemampuan suatu negara untuk bersaing secara global. Jadi, kenapa kita perlu belajar manajemen operasional? Karena manajemen operasional ini menaungi satu dari 3 fungsi. Ya, maksudnya dalam kegiatan manajemen operasional, 3 fungsi dari kegiatan organisasi, fungsi keuangan, operasi, dan pemasaran itu menjadi bagian penting di dalam kegiatan operasional. Ya, kalau kita lihat nih ya, mengapa kita perlu mempelajari manajemen operasional? Satu dari 3 fungsi setiap organisasi yang saling berkaitan. Nah, kenapa dikatakan saling berkaitan? Karena tadi kan fungsinya ada fungsi keuangan, kemudian operasi dan pemasaran. Kenapa saling berkaitan? Orang pemasaran, divisi pemasaran itu kan menjual barang yang setelah diproduksi oleh bagian divisi operasi ke pasar. Nah, berapa jumlah barang yang akan diproduksi oleh bagian operasi itu kan dapatkan informasi dari divisi pemasaran. Nah, kemudian divisi operasi akan menginformasikan kepada divisi keuangan terkait divisi operasi akan menginformasikan kepada divisi keuangan terkait berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dari kegiatan operasional gitu. Nah, kemudian dari sini juga divisi keuangan akan memberikan informasi kepada bagian operasi dan bagian pemasaran mengenai laporan laba rugi perusahaan sehingga bagian operasi dan pemasaran dapat melakukan strategi bisnis yang tepat untuk menyelamatkan perusahaan tersebut sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, bagian operasi juga memberikan informasi kepada bagian pemasaran terkait stok barang, kemudian ketersediaan barang, dan kesanggupan dari bagian operasi dalam memproduksi barang. Kemudian dalam manajemen operasi juga penting karena manajemen operasi mempelajari bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi. Kemudian juga memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi dan bagaimana kegiatan yang banyak membutuhkan biaya. Nah, apa yang menjadi peran dari manajer operasi? Yang pertama adalah menentukan dan mengatur letak gudang, persediaan, mesin yang efisien, kemudian melakukan pemeliharaan untuk menjamin keandalan dan kontinuitas operasi, kemudian mengurangi perbaikan bagian produk yang rusak untuk menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari supplier, kemudian menentukan schedule kerja, mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan jam kerja, kemudian memperbaiki sistem informasi produk dengan supplier, memperbaiki manajemen persediaan, memperbaiki produktivitas, dan mengurangi pemborosan, serta memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses.
Dalam kegiatan manajemen operasional itu ada 10 keputusan MO yang biasa kita kenal dengan istilah 10 keputusan MO. Yang pertama adalah mutu. Mutu ini berkaitan dengan keputusan tentang harapan mutu pelanggan, kebijakan dan prosedur untuk mencapai mutu. Kemudian ada desain barang dan jasa. Ini lebih kepada keputusan mutu, biaya, dan sumber daya manusia berinteraksi dengan desain. Kemudian ada desain proses dan kapasitas. Ini berkaitan dengan keputusan proses yang berkaitan dengan teknologi, mutu, pemanfaatan sumber daya manusia, dan pemeliharaan. Kemudian ada seleksi lokasi. Ini berkaitan dengan keputusan lokasi dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kesalahan dalam menentukan seleksi lokasi dapat menghambat efisiensi. Kemudian yang kelima ada desain tata letak. Desain keputusan tata letak ini berkaitan dengan keputusan kapasitas, pembelian dan persediaan, serta proses dan bahan baku. Kemudian yang keenam ada manusia dan sistem kerja. Nah, manusia dan sistem kerja ini artinya keputusan tentang kehidupan mutu kerja, bakat, keahlian, dan biaya. Kemudian ada manajemen dan rantai pasok. Ini lebih kepada keputusan tentang apa yang akan dibuat dan apa yang akan dibeli terkait dengan mutu, pengiriman, inovasi, dan harga. Yang kedelapan ada persediaan. Keputusan ini berkaitan dengan keputusan pelanggan, pemasok, jadwal, dan perencanaan sumber daya manusia. Yang kesembilan ada penjadwalan. Ini berkaitan dengan keputusan tentang jadwal terkait dengan permintaan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas. Dan yang ke-10 ada pemeliharaan. Ini lebih berkaitan kepada keputusan ini berkaitan dengan pemeliharaan yang diinginkan, rencana implementasi, dan sistem pemeliharaan. Jadi di dalam melakukan kegiatan manajemen operasional itu ada tantangannya, yaitu tantangan secara global. Nah, tantangan secara global ini kan pasti berkaitan dengan istilah globalisasi. Ya, mungkin dari Anda pernahlah pasti kan mendengar kata istilah globalisasi. Nah, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Intinya dalam globalisasi ini ada mencakup sistem produksi, produk barang dan jasa yang beragam, kemudian produknya ada di mana-mana, kemajuan teknologi, mutu sesuai konsumen, kemudian ada operasional sistem produksi, perkembangan teknik industri dan ilmu manajemen, peningkatan produktivitas, pemanfaatan sumber daya yang efisien atau efektif, produknya berkualitas, serta harga yang kompetitif. Kalau kita lihat ya, banyak sekali indikator-indikator yang diperlukan perusahaan dalam melakukan kegiatan persaingan secara globalisasi. Sehingga ketika perusahaan tersebut ingin bergabung secara global, marketnya ingin secara global, maka perusahaan tersebut harus mampu memiliki keunggulan bersaing. Kenapa? Karena persaingannya sangat kompleks gitu ya di dalam kegiatan bisnis secara global atau globalisasi. Oke, apa yang menjadikan perusahaan ketika perusahaan tersebut harus memiliki keunggulan? Nah, ketika perusahaan tersebut ingin bersaing secara global, kalau perusahaan sudah memutuskan bersaing secara global, artinya kan perusahaan tersebut bukan hanya satu yang menciptakan barang tersebut, akan ada banyak sekali pesaing-pesaingnya. Nah, sehingga di dalam melakukan kegiatan pasar tersebut, dalam melakukan kegiatan produksi tersebut, maka perusahaan yang bersaing harus memiliki keunggulan yang kompetitif daripada pesaingnya. Nah, bagaimana agar perusahaan tersebut bisa survive dengan kondisi tersebut? Yaitu perusahaannya harus bisa being better, being faster, being cheaper, dan being more equal. Nah, apa saja sih definisi dari being better? Kalau being better artinya kan perusahaan harus menjadi yang lebih baik. Lebih baik di sini artinya produknya unggul, kemudian produknya memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kalau sedangkan being faster ini lebih kepada perusahaan yang tersebut dia itu cepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya pada saat konsumen membutuhkan produk A, kemudian karena ada terjadi kelangkaan di pasar atau karena ada perubahan lingkungan dan kondisi ekonomi suatu negara, kemudian produk tersebut terdesak harus ada segera dibutuhkan konsumen di pasar.
Nah, bagaimana perusahaan tersebut cepat dalam memenuhi permintaan konsumen. Nah, kemudian ada being cheaper. Nah, kalau being cheaper ini adalah dibandingkan para pesaing-pesaingnya, harga barang daripada produk tersebut, perusahaan tersebut masih lebih murah dibandingkan pesaing. Nah, kalau being more eager ini lebih kepada bagaimana produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan kultur, sesuai dengan aktivitas dan fast moving daripada konsumen sebagai pelanggan. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya perusahaan being faster ketika misalnya terjadi kelangkaan sembako, kita ambil contoh adalah gula. Nah, kemudian ada si perusahaan produksi gula A dan gula B. Pada saat kelangkaan gula tersebut terjadi di suatu wilayah, nah perusahaan mana nih yang memenuhi cepat kebutuhan konsumen? Misalnya perusahaan A, maka perusahaan A ini lebih cepat dalam keunggulan kompetitifnya. Jadi dia cepat dalam menanggapi kebutuhan permintaan dari konsumen. Oke, ini ya tadi yang kita sudah bahas mengapa manajemen operasional itu penting, yaitu sebagian besar aktiva perusahaan umumnya tertanam dalam kegiatan aktivitas operasi atau produksi khususnya persediaan. Kemudian sebagian besar SDM berada pada departemen operasi atau produksi, dan kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan utama dari perusahaan. Kalau kita lihat ini adalah luang lingkup dari manajemen operasional, ada perencanaan sistem produksi, ada pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Nah, perencanaan sistem produksi ini meliputi kegiatan perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sedangkan untuk pengendalian produksi ada pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Nah, untuk sistem informasi produksi, ada struktur organisasi, kemudian ada produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan pasar. Dari sistem manajemen operasi, tiga hal ini sangat dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi manajemen tadi. Yang sudah kita pelajari ada planning, kemudian ada organizing, controlling, dan behavior. Kemudian ini kita akan bahas mengenai perbedaan dari barang dan jasa. Nah, kalau barang ini kan bentuknya berwujud, kemudian produknya bisa dijual kembali, produknya bisa disimpan, produksinya terpisah dengan konsumsi, kemudian aspek mutu mudah diukur, penjualannya terpisah dengan produksi, produk bisa diangkut, fasilitas penting untuk biaya, mudah melakukan otomatisasi, dan penerimaan dihasilkan dari produk. Nah, ciri-cirinya kalau jasa adalah produknya tidak berwujud, kemudian jasa itu sulit dijual kembali, banyak jasa yang tidak bisa disimpan, kemudian produksi dan konsumsinya bisa secara simultan, artinya secara simultan adalah secara bersama-sama. Kemudian banyak aspek mutu sulit diukur, kemudian penjualannya menjadi bagian dari jasa, ada lagi interaksi pelanggannya tinggi, penyedia bukan produk, kemudian bisa diangkut, fasilitas penting untuk kontak dengan pelanggan, sulit untuk melakukan otomatisasi, dan penerimaan dihasilkan dari kumpulan jasa. Oke, ini hanya beberapa terminologi dari manajemen operasi. Ada sistem operasi, kemudian proses konversi, nilai tambah, random fluctuation, umpan balik, dan teknologi. Nah, untuk sistem operasi ini adalah bagian dari organisasi yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Untuk proses konversi, proses yang merubah input menjadi output. Sedangkan nilai tambah yaitu peningkatan nilai karena proses konversi di mana outputnya lebih besar daripada input. Sedangkan random fluctuation ini pengaruh lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Umpan balik ini adalah informasi dalam proses kontrol yang memungkinkan bagi manajemen untuk memutuskan apakah kegiatan operasional perlu dilakukan penyesuaian. Untuk teknologi, ini terminologinya, definisinya, tingkat kecanggihan pengetahuan dalam proses konversi, pabrik, peralatannya, dan keterampilan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai model dari manajemen
operasi. Tadi kan saya sudah katakan ya bahwa manajemen operasi ini adalah mengubah input menjadi output. Nah, ini ada input di sini. Nah, kemudian dalam mengubah proses input, nanti ada proses konversi yang terjadi sehingga menghasilkan output. Jadi, tadi ya ada istilah random fluctuation, artinya ada pengaruh lingkungan yang tidak diprediksi apa yang mempengaruhi dalam proses konversi ini. Makanya panahnya di sini. Ini random fluctuation, faktor lingkungan yang mempengaruhi tidak bisa diprediksi, yang mempengaruhi proses konversi. Nah, pada saat proses input ini, sebelum ke proses konversi ada planning. Nah, kegiatan planning ini apa saja? Kegiatan planning ini meliputi planning conversation system, kemudian operation strategy, product and process choice, kemudian operation capacity, facility location, dan layout planning. Selain planning, juga dalam sebelum proses konversi ini sudah dibuat yang namanya scheduling. Scheduling ini lebih kepada schedule dalam penggunaan sistem, kemudian juga schedule dalam kegiatan operasi. Nah, sebelum masuk ke output, maka ada proses organizing. Nah, proses organizing ini meliputi job design, kemudian ukuran kerjanya, kemudian project management. Nah, selama proses konversi, ini terjadi yang namanya controlling. Nah, controllingnya ini dalam hal apa saja yang dilakukan? Ada kontrol inventory, kemudian material yang digunakan atau yang dibutuhkan, dan maintenance. Nah, bagaimana proses panahnya ini? Ya, dari sini ke planning, ini adalah proses umpan balik. Umpan balik tadi adalah bagaimana memutuskan kelanjutan dari kegiatan operasional ini. Atau biasanya adalah apakah perlu dilakukan perbaikan jika memang ditemukan kendala dalam proses kegiatan mengubah input tersebut menjadi output atau peningkatan. Nah, proses konversi ini berbeda-beda ya tiap industri yang satu dengan industri yang lain. Tetapi hal ini merupakan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam setiap industri. Dan transformasi sumber daya menjadi barang atau jasa dikenal dengan proses produksi. Tujuannya apa? Dari semua sistem operasi adalah untuk menciptakan added value, nilai tambah, sehingga keluarannya lebih berharga bagi konsumen. Manfaatnya dari kegiatan proses konversi ini ada 5, yaitu manfaat dasar, manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat milik. Kriteria apa standar yang menjadi kriteria dalam pengukuran prestasi dalam kegiatan operasi? Meliputi 4 hal, ada biaya, kemudian ada kualitas, ada fleksibilitas, dan penyerahan. Nah, biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. Sedangkan kualitas ini sebagai sasaran, maka kualitas produk atau jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Kemudian ada penyerahan, ini mengacu kepada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan, dan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara konsisten. Ada fleksibilitas, ini lebih kepada reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Tadi ya, kegiatan operasi, model dari kegiatan operasi, input, proses transformasi, dan output. Ini ada umpan balik. Umpan balik ini ya tergantung dari outputnya. Kalau memang perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan di proses transformasi, atau perbaikan atau peningkatan di proses input. Ini adalah contoh di fungsi modelnya. Jadi intinya adalah input itu kan bisa berupa lahan, tenaga, modal, dan manajemen. Kemudian output bisa berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Dan umpan balik ini intinya membandingkan fakta dengan keinginan. Itu tadi ada evaluasi dari hasil. Kalau faktanya ternyata barang yang dihasilkan kurang sesuai standar dan keinginan perusahaan, maka akan dilakukan di proses umpan balik. Apakah proses umpan baliknya dilakukan pada saat proses konversi atau input, tergantung dari hasil dari output yang dihasilkan. Oke, ini adalah sistem operasi.
Pada toko swalayan, kita bisa lihat inputnya ada lahan, tenaga, bangunan, peralatan, dan manajer toko. Kemudian ada random fluctuation-nya, ada delivery yang terlambat, resesi ekonomi, dan tenaga kerjanya berkurang. Dan outputnya dia adalah ingin melayani konsumen dengan memuaskan. Nah, umpan baliknya adalah ada tingkat inventory, efisiensi tenaga kerja, dan volume penjualan. Oke, jadi maksudnya misalnya pada saat outputnya ternyata konsumennya tidak memuaskan, maka toko swalayan ini akan melakukan umpan balik. Ya, umpan baliknya bisa positif, bisa negatif ya. Artinya kalau misalnya kurang memuaskan, kan dilihat lagi nih tingkat inventorinya bagaimana. Bisa jadi pada saat konsumennya datang, barang-barang yang dibutuhkan tidak ada di dalam toko. Atau efisiensi tenaga kerja. Nih tadi kan karena ada random fluctuation, karena ada tenaga kerjanya yang berkurang, sehingga efisiensi tenaga kerjanya juga tidak bisa maksimal. Bisa jadi satu karyawan hanya melayani satu toko gitu ya, hingga dia akan double job dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Sehingga misalnya volume penjualannya juga menurun. Gitu. Nah ini adalah sistem operasi pada usaha pertanian. Beda ya, makanya saya katakan bahwa sistem operasi tiap-tiap perusahaan industri itu pasti akan berbeda. Kalau inputnya untuk usaha pertanian ada lahan, tenaga petani, traktor, bangunan, dan manajemen pertanian. Kemudian outputnya ada biji-bijian, daging, susu, telur. Nah, random fluctuation-nya apa? Ada cuaca atau iklim, inflasi, kontrol pemerintah, dan peralatan yang rusak. Nah, umpan baliknya ada observasi kondisi air tanah, harga yang diterima. Misalnya, biji-bijiannya kualitasnya kurang baik, ya, bijinya kurang besar atau kering gitu ya. Berarti kan pada saat untuk melakukan evaluasi, perusahaan akan melihat observasi kondisi air dan tanah. Nah, kalau kondisi air dan tanah misalnya jelek, berarti kan karena random fluctuation ini, karena ada cuaca atau iklim yang sedang tidak bagus. Atau harga daging yang sangat tinggi, susu dan telurnya sangat tinggi. Nah, berarti harga yang diterima oleh si toko pertanian ini kan juga tinggi pada saat dia menjual kepada konsumen. Nah, random fluctuation-nya apa? Yaitu ada terjadi inflasi. Bagaimana perbaikan yang dilakukan? Itu tergantung dari perusahaan atau industri yang bersangkutan. Nah, ini kemudian ada kegiatan manajemen belajar. Di sini ada inputnya mahasiswa, outputnya adalah sarjana, magister, dan doktor. Nah, sebagai contoh misalnya Anda kan adalah mahasiswa. Output Anda kan Anda ingin menjadi seorang sarjana. Ketika misalnya Anda gagal sebagai seorang sarjana atau Anda melebihi dari masa studi, maka akan dilihat umpan balik bagaimana fasilitas kampus, orang-orangnya, organisasi, informasi, kuliah, seminar, penelitian, hingga tugas akhir yang Anda kerjakan. Nah, random fluctuation ada banyak sekali. Nanti Anda bisa deskripsikan satu persatu ya, apa yang menjadi random fluctuation ketika Anda melewati masa studi ataupun Anda misalnya ada seorang mahasiswa yang gagal menjadi seorang sarjana atau nilainya tidak maksimal ketika dia menghadapi ketika dia lulus menjadi sarjana. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut di kolom komentar. Terima kasih.